Kota dan kabupaten di Kepulauan Riau. Saya datangin satu-satu. Ke Anambas, ke Natuna, ke Lingga. Ada yang pernah lihat air terjun di Kepulauan Riau? Oke, siapa nama? Semuanya. Siapa nama wakil wali kota Batam? Oh, Iwan dulu. Yang belum. Siapa nama wakil wali kota Batam yang kemudian jadi menteri? Yes. Oke. Sekali lagi apa tadi? Hai guys, selamat datang di channel saya Batam Mas and Grayson. Ini sudah lama banget saya tidak konten, jadi hari ini luar biasa. Saya akan memberikan sebuah konten yang agak berbeda, tapi masih bercerita tentang Batam. Dan ini sebenarnya dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Museum Raja Ali Haji Batam, yang setiap bulan mereka melakukan apa yang disebut Museum Goes to School. Nah, Museum Goes to School ini apa? Kami melakukan menyambangi setiap sekolah-sekolah, kampus, bahkan universitas untuk didatangi dan memperkenalkan tentang Museum Batam. Nah, kali ini ada dua tempat nih dalam satu hari. Pertama, pagi ini kita ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulil Albab yang ada di Tipan. Dan ini untuk sesi pertama, ikuti saya, nanti sesi kedua ke sekolah yang lain. Yuk. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Baik, kemudian kami sendiri dari UPTD-nya. Pada kesempatan ini kita mungkin banyak menyampaikan informasi. Nah, untuk anak-anak semua biar semangat, kita nanti kalau misalnya kalian kemana aja selama di Indonesia, itu kita punya salam museum. Museum. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan PRIMA dapat buku? Ayo. Siapa? Ayo. Oke, ya. Prestasi optimal. Itu apa? Sebutkan satu-satu. P. Prestasi optimal. R. Rajin. A. Akhlak mulia. Oke, halayak. Yang lain, siapa yang bisa memperbaiki? Oke. Silakan Dede. 5. P. Prestasi optimal. R. Rajin. I. Iman kokoh. M. Mandiri. A. Akhlak mulia. Baik, benar Ibu ya. Kumpulan kurang. Masih benar ya. Oke, nih. Langsung terima buku. Sama-sama. Baik, saya kira dari saya itu aja. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama moderator dan para narasumber. Baik, benar bahwa saya Raffi Yani, jadi panggilnya Bang Raffi ya, atau kalau SD biasanya Om Raffi. Kalau di museum saya biasa dipanggil Bang Raffi. Dan kami juga membawa narasumber kita pada pagi hari ini, Om Edi Sutrisno di belakang sana, baju putih. Beliau ini adalah perpustakaan berjalannya Batam. Jadi semua kejadian Batam masa lampau sampai masa sekarang ada pada beliau. Rugi kalau nggak mendengarnya. Kasih lagi aplaus. Jangan lupa para ibu guru yang cantik-cantik. Cantik dan ganteng. Oh iya, bapaknya yang ganteng di belakang sana. Luar biasa. Punya Yel ya tadi saya bilang. Apa Prima? Prima. Apa tadi? Iya. Ulil Alba. Ulil Alba. Oke. Ulil Alba Prima. Betul? Museum? Oke. Everybody stand up now. Stand up. Stand up.
Quiet. Oke. Oke. Ya. Perhatian, please. Ayo, ayo. Oke. Ulil albab. Prima. Di mana primanya? Coba. Prima. Oke. Museum Batam selalu. Terakhir, Museum Batam. Ayo ke sana. Boleh? Oke. Ulil albab. Prima. Oke. Museum Batam selalu di hati. Sudah? Bisa? Museum Batam, ayo ke sana. Sudah? Ulil albab. Museum Batam. Museum Batam. Ayo ke sana. Ya? Oke. Ulil albab. Museum Batam. Museum Batam. Tangannya, wes. Ayo ke sana. Ayo ke sana. Gitu. Ulil albab. Museum Batam. Siapa yang salah maju ke depan. Siapa yang salah maju ke depan. Ulil albab. Museum Batam. Museum Batam. Oke, mau berdiri terus. Stop. Ya, mau saya teruskan apa enggak? Mau kan? Oke. Quiet, quiet. Quiet. Hello. Siapa yang bersuara? Itu abang-abang dari sana dilihat, maju ke depan. Oke. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih adik-adik, luar biasa. Ini nanti calon-calon pemimpin Batam, betul? Siapa yang mau jadi wali kota? Mana namanya? Siapa yang mau jadi ibu wali kota? Kamu ibu? Siapa yang mau jadi ibu wali kota? Oh, siapa yang mau jadi ketua DPRD perempuan pertama? Batam. Siapa yang mau jadi gubernur Kepulauan Riau? Siapa yang mau jadi menteri? Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari sini lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Saya perkenalkan dulu, nama saya Edi Sutrisno. Tadi sudah yang berbicara, nanti saya suruh ke depan dan saya tanya, kalau nggak bisa tetap berdiri di depan. Oke? Quiet, quiet. Oke, nama saya Edi Sutrisno. Orang mengenal saya sebagai penulis. Ada yang suka menulis? Menulis. Ada yang suka menulis status di Instagram? Oke, ya itu proses menulis. Ya Allah. Ini Om Edi ini penulis, writer. Dengar dulu. Om Edi sudah menulis 70 buku. Terakhir, buku terakhir saya namanya, saya menulis biografi Jenderal Rusman Hadi. Itu Kapolri, judulnya Rusman Hadi, Jenderal Polisi dari Porong. Saya harapkan nanti dari sini keluar juga. Nama kamu siapa? Taufan. Naufal. Oke. Naufal. Siapa tahu dia nanti saya tuliskan bukunya. Jenderal Naufal dari Kepulauan Riau.
kita punya doa. Pernah nggak? Bung Karno tahu Bung Karno siapa? Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Selalu yang pertama, Bung Karno selalu berbicara, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Oke. Kalaupun jatuh, dengar dulu. Kalaupun jatuh nggak apa-apa karena jatuhnya di bintang-bintang. Keren nggak? Itu kata Bung Karno. Satu lagi yang paling penting, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena itu, kenapa? Inilah salah satu tujuan kita datang ke sini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam selalu setiap bulan melakukan roadshow dengan judul Museum Goes to School. Ada juga Museum Goes to Campus. Jadi kami ke sekolah-sekolah. Karena apa? Untuk mengedukasi adik-adik supaya tidak lupa sejarah. Oke, itu penting. Yang sudah ke museum tadi siapa? Mana? Coba tinggi. 1, 2, 3. Yang belum. Oke. Yang belum, kalau saya bilang Museum Batam, ayo ke sana. Yang belum, yang sudah nggak usah. Museum Batam. Museum Batam. Jangan ayo aja, nanti nggak ke sana. Sudah tahu tempatnya? Sudah tahu? Alun-alun Bu Putri tahu? Kantor wali kota ada bekas astaka yang warnanya putih kayak masjid. Masuklah ke dalam, nanti ketemu Bang Rafi dan kawan-kawan. Jangan lupa kalau mau ke sana telepon dulu Bang Rafi. Karena Bang Rafi sediakan makan gratis. Jangan. Ditelepon, nanti ada guide khusus yang memandu. Oke, atau ibu gurunya nanti bikin program. Angkatan ini sebenarnya mau berkunjung ke sana, ya. sudah menemui, cuman lagi di rehab bawah itu Oh, ya, oke. di lamaran lampu atau apanya itu lagi di Oke. Ya komplainnya nanti ke bapak kita yang di sana. Kapan bisa siap? Ya. Oke. Jadi di museum itu adik-adik ada yang pernah ke luar negeri? Wah, hebat sekali. Kemana keluar negerinya yang paling jauh? Mana? Malaysia. Ada yang Singapura? Have you been to Europe? Ada yang ke Eropa? Europe. Oke. Kemana? Oh, Belanda. Oke, dengar dulu. Orang kalau mau ke luar negeri, kalau Anda traveling ke luar negeri, jauh-jauh, dengar dulu. Siapa yang bicara, saya suruh ke depan, nanti berdiri terus. Come on, listen. Ya, dengar dulu. Saya nggak lama, saya hanya 1 jaman. Oke? Nah, kalau kita traveling ke luar negeri, ke negara-negara yang maju, itu dalam itinerary-nya orang selalu menyebut museum. Jadi kamu jauh-jauh setiap ke kota-kota besar di dunia yang hebat selalu pergi ke museum. Jadi museum selalu jadi must visit, selalu jadi kunjungan wajib. Really? Pinter ya bahasa Inggris. Oke, kamu bertajam tapi nanti kuliah nggak usah bahasa Inggris lagi. Kamu ambil jurusan yang lain. Arabic, France, bahasa Prancis, atau bahasa Belanda, atau bahasa Mandarin, atau saya Korea, mungkin Korea yang begini. Kalau orang ini Jepang, ada yang mau saya dari bahasa Jepang? Oke, watashi wa watashi wa ikut watashi wa anata ni aishite imasu. Tahu artinya? Oke, jadi ini pertama Batam ya. Jadi sebelum ada Batam ini Batam itu bagian dari
Ketemuan. Nama stadion kita apa? Temenggung Abdul Jamal. Siapa yang tahu siapa Temenggung Abdul Jamal? Jadi kalau Anda orang Batam terus ditanya stadion itu apa namanya? Temenggung Abdul Jamal. Terus siapa Temenggung Abdul Jamal? Nggak ngerti. Malu nggak? Malu nggak? Bener nggak? Malu. Gitu. Anda tinggal di mana? Batu Aji. Kenapa disebut Batu Aji? Tahu nggak? Malu nggak kalau nggak tahu? Malu nggak? Ada yang tinggal di Nagoya? Ada yang tinggal di Tiban? Ya, kenapa disebut Tiban? Nggak tahu. Malu nggak? Nah, hari ini ketemu Om Edi, dia dikasih tahu. Oke? Makanya perhatikan baik-baik. Nanti ada sesi Q&A. Ada pertanyaan dan jawaban. Yang ngobrol-ngobrol biarin saja. Nanti suruh maju ke depan ya. Pasti nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, oke? Perhatikan. Fokus. Ya, fokus. Ingat, fokus. Orang yang berhasil di muka bumi ini, satu, bekerja keras, yang kedua, berdedikasi, yang ketiga, fokus. Oke? Semua pekerjaan apapun kecil, adik-adik harus fokus dari kecil. Orang-orang hebat yang saya tulis bukunya, biografinya, terakhir kemarin saya nulis biografi Kapolri, namanya Jenderal Usman Adi. Dari kecil ada degil-degilnya, nggak apa-apa, degil-degil tapi sedikit saja. Tapi dia fokus belajar, rajin, dan duduknya selalu di depan. Kayak yang 1, 2, 3, 4, tepuk tangan yang depan. Temenggung Abdul Jamal adalah ini. Jadi dulu pusat ketemenggungan kita, Batam ini wilayahnya ada di ibu kotanya, bisa dikatakan begitu. Itu dipimpin oleh Temenggung Abdul Jamal. Ibu kotanya di mana kita? Ada yang tahu? Bukan saya. Kalau yang era-era sekarang Pinang, tapi di Bulang Bintang. Ada yang pernah ke Batu Haji? Ada pelabuhan? Tahu nggak pelabuhan Batu Haji? Nyebrang ke Pulau Bulu, tahu? Ya, ke sana lagi ada namanya Bulang Lintang. Di situ letak Temenggung Abdul Jamal. Ada makam beliau bersama dengan saudara mereka. Nah, ini Batam ini dulu pusat ketemenggungan Abdul Jamal. Ya, oke ya. Itu yang pertama, itu era mereka. Lanjut. Nah, siapa yang pernah ke Nongsa? Kamu sudah pernah ke Nongsa? Belum? Tolong. Dengar, ajak dia ke Nongsa ya. Sekali-kali. Ya? Oke. Siapa tahu kenapa disebut Nongsa? Wah, pintar. Nah, inilah. Jadi di tanggal tarikh kita di 18 Desember 1829, catat nanti lupa. 18 Desember 1829 itu Raja Isa atau Nong Isa itu nama timang ya. Nong Isa nama timang ya. Raja Isa itu apa? Memerintah Batam. Jadi diberi kuasa oleh Kerajaan Riau Lingga untuk apa? Untuk mengurus Batam. Oke? Siapa namanya? Raja Isa. Nah, Raja Isa itu nama kecilnya dulu, nama timang-timangnya Nong Isa. Makanya sampai sekarang Raja Isa itu tinggal di mana? Di sekitar Nongsa dan Batu Besar. Oke. Nah, sampai sekarang lah kemudian daerah kawasan itu disebut dengan nama Nongsa. Nongsa itu apa? Nama timang-timang Raja
Raja Isa. Siapa Raja Isa? Raja Isa itu orang yang diperintahkan oleh kerajaan Realinga untuk menguasai Batam dan memimpin Batam. Nah, dari tanggal surat yang diberikan Raja Realinga itulah dijadikan hari jadinya Pak Batam. Oke, sekarang saya tanya, ulang tahun Batam tanggal berapa? 18. Tahun ini kalau lahirnya 18 Desember 1829 sudah umur berapa? Ayo, 2024 dikurangi 1829. Ayo, siapa yang matematikanya? Come on, Einstein, where? 2024 dikurangi 1829. Berapa? Ayo, come on. Yes. Berapa? Yes. Pinter? Berapa? Berapa? Yes, pinter. Oke, pinter. Berapa? Oke. Jadi tahun ini nanti di 18 Desember kita ulang tahun kota Batam. Itulah awal, tonggak awal pemerintahan Batam. Nah, nanti di museum, adik-adik kalau ke sana bisa melihat rumah, mukanya Raja Isa itu seperti apa. Nah, itu dilukis oleh pelukis Batam. Ada lukisannya besar sekali. Oh, bisa. Tapi berdasarkan mimpi dari keluarga mereka. Oke, kemudian direka-reka kira-kira seperti itulah. Tidak persis seperti itu, karena sampai sekarang kita tidak bisa menemukan foto asli daripada Nong. Nanti di museum boleh lihat ya foto di sampingnya. Nong Isa berkuasa di 1829. Siapa tahu 20 tahun lagi ada yang jadi wali kota. Oke, nah baik. Oke, setelah Raja Isa ada orang lagi dari kerajaan Timur Utara. Namanya Raja Ali Klana. Raja Ali Klana ini juga orang yang luar biasa, masih keturunan kerajaan Realinga yang diperintahkan oleh kerajaan untuk apa? Untuk bisnis. Apa yang dilakukan? Di masa lalu bisnis bisa bisnis online nggak? Bikin ojek online nggak Raja Ali Klana? Enggak ya? Oke, di era itu belum ada handphone. Karena itu apa? Batam itu sentralnya pabrik batu Batam. Ya, nama perusahaannya apa? Batam Brick World. Pusat pemasarannya di Singapura. Jadi Raja Ali Klana bekerja sama dengan siapa? Sang Leong, seorang pengusaha Singapura. Terus pabrik batu batanya ada di Batu Aji. Itulah kenapa sampai sekarang nama Batu Aji itu berasal dari kata Batam. Oke, orang Melayu itu kalau menyebut mesin engine. Hidupkan engine. Mesin itu engine. Oke. Jadi dulu ada mesin besar untuk bikin pabrik batu bata, untuk bikin bata. Mereknya Durst dari Jerman, diambil dari Jerman. Oke, lalu bikinlah bata. Jadi kalau orang-orang lokal, orang-orang dulu mau ke Batu Aji bilang, ayo ke engine batu. Maksudnya engine batu. Sekarang sampai sekarang jadilah nama Batu Aji. Jadi Batu Aji berasal dari kata engine batu. Ayo kita ke engine batu. Jadilah Batu Aji. Siapa yang tinggal di Batu Aji? Perhatikan ya, nanti suruh ke depan. Yang ngobrol sendiri silakan. Yang nggak bisa reselling story berdiri di depan. Oke. Jadi Batu Aji berasal dari kata engine batu. Oke ya, ingat ya. Dari siapa? Dari Raja Ali Klana. Ingat ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum ke sana supaya ingat tanya ibu yang nggak bisa maju ke depan.
nggak konsentrasi, maju ke depan, dan saya akan tanya apa yang saya sampaikan tadi. Ingat ya, makanya tadi yang kalau saya lagi ngomong, silakan ngobrol lah, ngobrol. Tapi nanti maju ke depan nggak bisa berdiri terus di depan. Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ada yang nggak konsentrasi? Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat malam berarti maju ke depan semua kalian. Gak tepuk, yang tepuk semua tadi banyak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Maju. Siapa? Ngaku. Maju, maju. Maju. Sebentar dulu, harus sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Duduk. Yang nggak jujur nggak apa-apa. Kita duduk. Sidang please. Halo. Mau maju ke depan? Kalau harus kita kasih tepuk tangan buat orang-orang jujur di depan kita ini. Kepada manusia, kepada Tuhan. Oke, ingat ya. Yang jujur. Ini orang yang jujur. Ini mau didudukkan nggak nanti? Oke. Tolong ya, tolong. Ke sini lagi, atas. Oke. Dan nanti tunjuk tangan. Siapa yang mau duduk, tunjuk tangan. Yang lain diam dulu. Jangan kasih tahu ya. Oke. Siapa yang tunjuk tangan lebih dulu bisa jawab benar langsung duduk. Oke? Yes. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan. Oke. Dengar baik-baik dan fokus. Oke? Kapan? Tahun berapa ulang tahun Batam? Ya, 29. Oke. Kayaknya yang perempuan mau di sana terus ya. Tunjuk tangan dulu. Oke. Raja Ali Kelana bikin pabrik batu bata di Batu. Sudah gampang kali itu. Oke. Apa nama perusahaannya? Brickwork. Ya, Batam Brickwork. Siapa yang bisa menceritakan kenapa? Karena disebut engine batu. Oh, nggak apa-apa. Oke, itu dia. Oke, sudah. Katanya berasal dari kata engine batu, betul? Oke. Maju lagi. Oke, brother. Kami here, brother. Sudah?
Siapa yang bisa menjelaskan tentang kenapa disebut Moksa? Oke. Karena berasal dari Nong Isa. Nama timbang-timbang Raja Isa, Nong Isa. Mau duduk? Ya udah, duduk. Yeay. Oke, masih mau? Oke. Apa nama stadion besar kita? Namanya apa? Oke. Temen, jangan ya. Nanti kalau nggak fokus maju ke depan. Ingat. Oke. Tugu Abdul Jamal itu dulu bermastauddin di mana? Tempat tinggalnya di mana? Tadi ada Batu Haji, dari Batu Haji kita ke Pulau Bulu. Apa? Nah, makanya kalau sebentar, jangan tenang. Nanti saya yakin pasti kalian maju juga ke depan. Makanya diperhatikan, ya. Apa? Di mana? Tumbung Abdul Jamal di Pulau mana? Nggak tahu. Bulan Tumbung Abdul Jamal di mana? Di Bulan Lintang. Harus ingat ya. Oke. Pabrik batu bata yang dibikin Raja Ali Kelana ada di Batu Haji. Nah, dia bekerja sama dengan Samleong, seorang pengusaha dari dekat aja. Bisa ya? Bisa? Jawab ya? Kan itu. Oke. Nama asli Nong Isa itu siapa? Nama asli Nong Isa. Oke. Yang tiga, mau berdiri apa duduk? Makanya diperhatikan. Oke, gampang. Semuanya duduk ya, fokus ya nanti ya. Coba kita kasih tepuk tangan. Nah, fokus ya. Kalau saya bicara fokus. Kalau saya berbicara terus, nanti saya kasih questionnaire answer, kalian nggak bisa jawab, susah jawabnya. Makanya sebentar saya kasih jeda, saya kasih pertanyaan. Oke, perhatikan. Oke, balik ke laptop. Ini pendudukan Jepang. Sebelum pulang, sebagian dari mereka dikumpulkan di Rempang. Jadi ada banyak puluhan ribu tentara Jepang di Rempang sebelum dibalikkan ke Singapura lalu balik ke kampung. Jadi kalau perang, tawanan perang itu nggak boleh, harus dibebaskan. Itu peraturan internasional. Jadi kalau Anda kalah perang, Anda dilindungi dan boleh balik. Atau pakai bendera putih, tidak nyerah. Tapi kalau cuma nilainya cuma dapat 6 terus nyerah kalah, nggak boleh. Ya, remedial masih boleh, tapi jangan banyak remedial, ya, oke ya. Remedial, semua remedial. Oke. Nah, ketika sebelum dipulangkan banyak tentara Jepang bikin barak-barak di Rempang. Banyak laskar, menyebutnya laskar. Nah, laskar Jepang ini dekil, dia jalan-jalan suka ke pulau-pulau, termasuk ke Nagoya. Oke. Ada yang tahu nggak di Jepang itu ada kota namanya Nagoya?
Tahu? Jadi di dunia ini ada dua Nagoya. Nagoya yang di Jepang sama Nagoya yang di Batam. Jadi nama Nagoya itu berasal dari kata kota Jepang. Yang memberi nama siapa? Laskar? Laskar apa? Laskar Pelangi dulu lah ini. Oke, ya, ingat ya. Oke, nah satu catatan sebelumnya, waktu Jepang pertama kali mendarat di Indonesia, itu tentara Jepang ada 3 skuadron pesawat dari Jepang itu langsung menyerang Kepulauan Riau dulu sebelum Jakarta. Yang dibom, tahu nggak? Pernah dengar Tarempa? Tarempa adalah ibu kota Anambas kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Itu yang pertama dibom. Baru kemudian Tanjung Pinang, Batam, lalu kita seluruh Republik Indonesia dikuasai oleh Jepang. Ya, jadi kita karena ada di front line. Kepulauan Riau itu ada di depan. Oke, nggak semua wilayah seperti daerah lain. Kita itu border. Singapura kan cuma seleman batu. Bangga nggak punya lokasi yang hebat kayak Batam? Bangga nggak? Nggak kayak daerah lain. Kita berhampiran dengan negeri tetangga. Oke, lanjut. Nah, ini di awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan, itu lihat tuh. Yang di atas itu diduriakan. Ya. Ya, itu foto asli. Ini duriakan. Contoh gambarnya. Nah, ini duriakan 1954. Sekarang jadi apa duriakan? Jadi dam, reservoir. Reservoir itu apa? Tempat kumpulin air. Ada yang mandi, ada yang nggak mandi hari ini? Mandi semua. Ya, mandinya dari air apa? Air apa? Apa namanya sekarang yang ngolah air? Ya, itu bahan baku airnya salah satunya dari durian. Dari duriankang. Jadi duriankang dulu, perhatikan ya. Nanti kalau maju ke depan nggak bisa saya seluruhin ya. Attention ya, tengok ya. Nanti kalau nggak bisa ya, oke, perhatikan. Nah di duriankang ini dulu ada pemukiman dulu, kebanyakan orang-orang Tionghoa. Gitu. Nah kenapa disebut duriankang? Karena di situ banyak pokok durian. Kang itu berasal dari kata sungai. Jadi sungai durian. Duriankang berarti maknanya apa? Sungai durian. Jadi kalau ditanya kenapa disebut duriankang? Bisa nerangkan? Berasal dari kata sungai durian. Banyak orang Tionghoa dulu di sana. Lalu orang Tionghoa kemudian dipindahkan tempatnya, direlokasi ke daerah Seipancung. Kan banyak orang-orang Tionghoa di sana. Ya, dan penduduk di sana sudah rumah-rumah mereka dikosongkan, lalu oleh pemerintah dijadikan daerah untuk air bahan baku air minum Batam, dam, reservoir. Ya, ingat ya. Jadi orang Tionghoa banyak berkorban untuk Batam agar air kita terjaga sampai sekarang. Ya, ingat ya. Ini contoh foto-foto lama. Di bawah itu ada belakang padang. Siapa yang pernah lihat sampan layar? Ya, sampan layar di belakang padang itu sudah lestari dari zaman dulu. Ya, sudah dilakukan sampai sekarang masih selesai. Kalau lihat sampan layar di bulan apa? Yes, Agustus. Jadi Agustus ini bulan depan ajak orang tua kalian yang nggak pernah ke bulan padang untuk melihat apa? Lomba sampan layar. Ada puluhan orang berlomba di sana. Oke, lanjut. Ya, ini. Nah, era industrialisasi di Batam itu tadi dimulai adanya pabrik apa? Batu bata. Itu sudah dimulai. Tetapi secara masif pemerintah kita membangun
menjadikan Batam sebagai kawasan industri itu siapa yang mencetuskannya? Presiden Soeharto. Itu Pak Harto 1978 beliau ada di Batu Ampar. Pernah Pak Harto. Presiden kita yang berapa? Are you listening? Presiden kita yang berapa? Nah, perhatikan ya. Jadi perhatiin, konsentrate. Kalau kamu mau jadi orang hebat, konsentrasi. Nggak bisa, nggak akan pernah Anda jadi orang hebat. Konsentrasi, dengar. Nanti kalau maju nggak bisa, jawab nggak bisa. Padahal simpel sekali pertanyaannya. Karena apa? Nggak bisa konsentrasi. Oke, boleh konsentrasi. Kalian itu kalau sama HP ini baru konsentrasi 100%. Tapi kalau soal pelajaran nggak boleh, harus dibalik, ya, oke? Konsentrate. Nah, itu Pak Harto datang ke Batam, memerintahkan kepada Ibnu Sutowo untuk bangun Batam. Jadi Ibnu Sutowo itu ketua otorita Batam yang pertama. Namanya siapa? Ibnu Sutowo. Ingat? Hello. Siapa namanya? Ibnu Sutowo, ketua otorita yang pertama. Oke, ingat ya. Itu yang bangun Batam pertama, yang diperintahkan oleh Soeharto untuk bangun Batam. Baru yang kedua, lanjut. Namanya JB Sumarlin, ketua otorita Batam yang kedua namanya JB Sumarlin. Lanjut. Nah, ada orang hebat yang mimpin Batam. Siapa namanya? B.J. Habibie. Datang ke Batam tahun 1978. Beliau memimpin Batam, ketua otorita Batam dari 1978 sampai 1998. Lalu apa? Negara membutuhkan seorang Habibie untuk jadi wakil presiden. Lalu kemudian ada reformasi, B.J. Habibie jadi presiden. Bangga nggak kalian orang Batam menjadi presiden kemudian? Bangga. Nah, 30 tahun ke depan ini yang jadi presiden. Amin. Gitu. Harus ada orang Kepulauan Riau yang hebat. Oke, siapa tahu sekarang yang pernah jadi menteri orang Kepulauan Riau siapa? Yang punya Batam Politeknik siapa? Batam Tourism Politeknik? Bapak Asman? Pak Asman Abdul, anggota DPR RI, lalu menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Bangga nggak ada orang-orang hebat dari Kepulauan Riau? Ya, nanti juga kalian yang harus menjadi penerus. Amin ya. Oke ya. Ini sang gubernur nih, kayaknya gayanya kecil, tapi bisa jadi gubernur, jangan nol. Siapa nama ya? Oh, Jainul, Mr. Governor. Keren. Oke, nah waktu Pak Habibie datang, Pak Habibie mengubah haluan Batam, dijadikan apa? Kawasan industri, jasa perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Oke, nah majunya sampai sekarang. Siapa wali kota yang sekarang? Ya, beliaulah yang meneruskan langkah Pak Habibie. Jadi Pak Habibie itu 20 tahun bangun Batam, meletakkan dasar pembangunan Batam. Bangga nggak kita punya berapa terminal ferry yang kita punya? Ya, kita punya 5 ferry terminal. Itu peletak dasarnya siapa? Kita punya jembatan? Jembatan apa? Mana jembatan Bandela? Oke, bentar. Di tahun 1992, Pak Habibie dikasih surat lagi sama Pak Harto. Apa surat bunyinya? Hei Pak Habibie, kau kasih lagi wilayahmu dari Batam Mainland sampai ke Rempang, Galang sampai Galang Baru. Jadi wilayah kerjanya Pak Habibie yang tadinya cuma Batam Mainland
diteruskan sampai, dengar dulu, sampai ke Rempang, Galang, sampai Galang. Nah, setelah dikasih wilayah yang luas, apa yang dilakukan Pak Habibie? Pak Habibie membangun Transbareng. Adalah jembatan-jembatan gitu. Oke ya? Ini supaya kalian tahu backgroundnya kenapa Pak Habibie bangun jembatan Barelang. Baik kan? Kalau Batam saja, Batam mainland itu yang kita jejak ini, pulau utamanya, itu luasnya 415 km square. Singapura itu 715 km square. Kalau Batam digabung dengan Rempang, Galang sama Galang Baru, jadinya 715 km square. Besar wilayah Batam sampai Rempang, Galang sama besarnya dengan Singapura. Anda harus bangga, wah luar biasa. Inilah salah satu peninggalan BJ. Gitu. Oke, lanjut. Nah itu dulu bangunnya seperti apa? Coba laut dikasih di jembatan diteruskan. Itu luar biasa. Setelah itu ditiru mana? Suramadu, Surabaya ke Madura. Kita lebih dulu, Madura mah kecil, kita yang besar. Oke? Makanya bangga jadi orang Batam. Ya, brother? Ya? Taruh. Oke. Lanjut. Nah, setelah Pak Habibie diteruskan oleh adiknya, karena Habibie jadi Presiden Republik Indonesia, yang meneruskan namanya J.E. Habibie. Ini adik kandungnya, tapi nggak lama, 6 bulan saja. Setelah itu lanjut ke Pak Ismet. Pak Ismet Abdullah pernah jadi apa? Gubernur Kepulauan? Siapa Gubernur Kepulauan Riau yang pertama? Ismet Abdullah. Itu gubernur kita yang pertama. Lanjut. Kemudian diteruskan Pak Mustafa Wijaya. Lanjut. Kemudian Pak Hatantor Sodiputro. Lalu terus. Nah, oke. Sebelum ke sana, saya mau cerita nanti sejarahnya pemerintah Kota Batam. Now everybody stand up. Ayo, siapa yang perhatikan baik-baik, tenang saja. Yang tadi tidur-tidur, yang tadi banyak ngomong, maju Pak. Konsentrasi. Oke, boleh? Oke. Kalau ini saya terbangkat begini, kalian tepuk tangan. Tek. Kalau saya tangkap, diam. Oke ya? Oke ya? 1, 2. Wah, pinter. Ada yang ketinggalan? Tepuk tangannya nggak ada ya? Lagi? Yang tepuk tangan, jujur, maju ke depan. Nah, saya lanjutkan. Orang hebat harus jujur itu jujur itu konsentrasi ya, sama fokus ya. Dah. Oke, konsentrasi. Oke, ya. 1, 2, 3. Karena cuma 1 ketahuan. Yang ketahuan dari dulu. Gak boleh loh, ya Allah. Gak boleh. Harus jujur. Ayo, gak apa-apa, pertanyaannya gampang. Oke. Nah, mau lagi?
Duduk. Oke. Nah, oke, bener ya? Bisa ya, konsentrasi. Oke, siapa yang tunjuk tangan? Nomor 1, dia yang dapat. Oke, siapa nama ketua otorita Batam yang pertama? Yes. Ismail Abdullah. Ketua otorita Batam yang pertama. Ayo. Ayo. Bukan gubernur. Tadi ada gubernur, ada. Ya. Oh, yang sini dulu. Tunggu. Ada angkat tangan di belakang, Pak. Gimana, Pak? Ini sudah aman. Oh, udah aman. Saya hanya ingin, abang sini. Saya hanya ingin menyelamatkan 3 ini supaya duduk. Oke, siap. Siapa tadi? Oke, 1. Sebentar dulu. Kuncinya kalau nggak fokus, 1 maju ke depan udah pasti. Oke, kita ya. Oke, sebentar. Ayo, coba diingat lagi tadi ketua otorita ada gubernur juga. Kalau ketua otorita Batam yang pertama. Oke, daripada susah gini. Salah satu ketua otorita Batam. Siapa? Oh ya. Iya. Siapa? Siapa? Ibnu Sutomo. Oke, Kakak lebih pede lagi ya, lebih pede lagi. oke. Yang kedua, siapa ketua? Diam dulu. Siapa ketua otorita yang kemudian dipilih jadi Presiden Republik Indonesia? Iya, Bibi. Siapa nama ketua otorita Batam yang adiknya Habibie? Wafri. Siapa? Wah. Oke, ketika Jepang pertama kali melakukan ekspansi ke Republik Indonesia, dia menyerang. Yang diserang pertama adalah Kepulauan Korea. Ada 4 skuadron tentara angkatan udara paskarnya Jepang mendarat di kota di titik-titik. Apakah nama kota itu? Oke, bertanya. Orangnya ganteng, bapak hidungnya mancung, kayak Arab. Siapa? Yeah. Alhamdulillah, benar ya. Jadi harus harus konsentrasi. Oke, mau saya teruskan? Are you listening to me? Are you listening to me? Hi, a boy with the glasses. Are you ready now? Boleh? Ya, dengerin. Supaya jangan malu di depan, ditanya nggak bisa. Oke. Nah ini, jadi di Batam itu ada 2 pemerintahan. Ya, satu pemerintah Kota Batam, satu lagi otorita Batam. Yang sekarang namanya BP Batam. Kantornya kan Pengumpilan. Jadi kita harus bangga. Karena apa? Kita punya 2 mesin untuk membangun Batam. Ada yang perantau, yang bapaknya bukan orang Batam. Dari mana bapaknya? Dari Surabaya. Kamu? Kamu? Padang. Kamu? Daerahnya, nah, itu sukunya. Bapakmu dari mana? Kerawang. Karawang. Oke, betul.
di Karawang, contoh satu kata, dia sudah. Pemerintahnya itu pemerintah Kabupaten Karawang. Kalau ada pemerintahan daerahnya, pasti ada punya uang. Ya. Tapi uang dari Kabupaten Karawang cuma satu. Dari pemerintah Kabupaten Karawang. Listen. Listen dulu dong. Listen. Siapa yang ketahuan ngobrol, saya suruh ke depan, saya langsung tanya. Mulai sekarang. Kalau ngobrol sendiri, ngobrol sama kawan, saya suruh ke depan dan saya selalu kasih pertanyaan. Ya, ingat ya. Please don't do that. Concentrate. Saya hanya memerlukan 1,5 jam saja. Kan fun kan? Tidak ngantuk-ngantuk kan kalian? Enggak kan? Interaktif kan? Menyenangkan kan? Belajar sejarah itu kalau tekstual membosankan. Gitu. Iya. Tapi kan saya buat kalian senang kan? Kalau di daerah lain membangun seperti itu susah. Karena apa? Dananya terbatas dan pemerintahnya hanya pemerintah kota. Kalau Batam ini ada dua sumbernya, satu dari BP Batam, satu dari pemerintah kota Batam. Dan ini cuma satu-satunya di Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Batam. Hebat, kita ini hebat. Lahir besar di sebuah kota yang fantastis, berhampiran dengan Singapura. Anytime kamu bisa pergi ke Singapura. Sarapan pagi di Batu Haji, makan siang di Albert Hall. Oke? Makan malam kita ada di Johor Bahru. Hebat, keren. Nanti kalian kalau sudah besar menjadi pebisnis, menjadi orang-orang hebat, bisa traveling anytime. Di daerah lain nggak bisa. Karawang mau pergi ke Singapura, wah pergi dulu ke Jakarta, berjam-jam baru terbang. Kita enggak. Habis dari Batu Haji, mana bro? Oke. Coba sarapan pagi kita di Albert Hall. Keren nggak? Keren. Makan siang kita di Johor Bahru. Keren nggak? Keren. Ini Batam harus menyadari bahwa ini kota hebat. Bangga nggak kamu punya jembatan utama? Bangga nggak? Iya, kawan lu bilang, oh nggak ada, kami aja jembatan pakai kayu. Kami jembatannya bersih. Keren ya? Iya. Jadi bisa keren. Itu jembatan kayu. Kami jembatannya jembatan Korea. Nah, itu kerennya Batam. Oke, lanjut. Nah, Batam itu dulu hanyalah sebuah kecamatan. Dengar? Nah, ini tolong dengar. Nanti jangan sampai. Batam itu hanyalah sebuah kecamatan. Namanya Kecamatan Batam. Terus kemudian Kecamatan Belakang Pandang. Dan kita masih hidup di Kabupaten Bintan. Oke? Kemudian di tahun 1983 status Batam dinaikkan dari kecamatan menjadi kota administratif atau kotip. Statusnya status pemerintah. Karena kotip, makanya harus ada wali kota madya atau administratif. Siapa jadi wali kota madya pertama? Ibunya wali kota ada. Namanya Usman Draman. Usman Draman tahu? Usman Draman rumahnya itu di depan masjid. Di depan masjid Tiban. Itu ada masjid kan Tiban yang depan. Itu ada namanya Pak almarhum Usman Draman. Beliau orang Tiban. Bangga nggak orang Tiban? Jadi wali kota pertama namanya Usman Draman. Tinggalnya di Tiban. Itu depan masjid. Masjidnya besar di pinggir jalan. Ya, di situ seberang lagi ada rumahnya Pak Usman Draman. Untuk wali kota Madya yang ya, ini namanya. Nih. Jadi mobilnya dulu Mercy. BM-nya 1. Hebat nggak? Nah,
Nah, Mercy ini yang ngasih siapa? Pak BJ? Pak Bibi, kata Pak Bibi. Ya, Pak Usman, saya kasih mobil Bapak untuk mobil dinas. Tapi nggak lama sama Pak Usman Rahman dibalikin lagi. Kenapa? Karena beliau nggak bisa beli bensin. Karena anggaran dulu pemerintah Kota Batam anggarannya ke bensin. Makanya ada otorita Batam. Makanya saya tadi cerita Batam itu dibangun oleh dua institusi. Jadi saling kait-kait dan membangun. Oke, lanjut. Nah, wali kota Madiun kedua namanya R.A. Aziz. Raja Abdul Aziz, wali kota Madiun yang kedua. Di era inilah kemudian kantor wali kota Batam itu dipindah dari Kupang ke Engku Putri, dibangunlah di sana. Yang bangun adalah pemerintah Kota Batam bersama juga dengan otorita Batam. Dibangunlah gedung yang tinggi itu ya. Kalau kita ke alun-alun selalu lihat gedungnya. Lanjut. Nah, ini Nazim Susila Dharma. Ini kantornya sudah di Putri. Nazim Susila Dharma. Nanti pertama siapa? Usman Dharma. Yang kedua Raja Aziz. Yang ketiga Nazim Susila Dharma. Are you listening? Ya. Siapa? Siapa wali kota Madiun? Nah, gitu loh. Aduh, please, come on, concentrate, fokus. Ya. Yang ketiga namanya Nazim Susila Dharma. Jadi tahun sebentar aja. Atau di handphone aja lah kita belajarnya yuk. Kalau handphone kalian, wah, 4 jam mau belajar. Oke, Nazim Susila Dharma. Oh, langsung aja. Oke, ini Nazim Susila Dharma. Lalu, kemudian, nah di era otonomi daerah itu statusnya Batam yang tadinya di 99 yang tadinya kota administratif atau kota madya ditingkatkan menjadi kota. Jadilah wali kota Batam, bukan wali kota madya Batam. Siapa manusia pertama yang jadi? Itu namanya Dr. Andes Niat Kadir. Siapa yang tahu rumahnya Pak Niat Kadir? Di Tiban. Jadi di Tiban ada 2 wali kota. Bangga nggak tinggal di Tiban? Gitu. Jadi harus bangga di Tiban. Oke, ini Pak Niat Kadir. Nah, Pak Asman Abdul tadilah yang jadi Menteri Pendayagunaan. Kota Batam pertama yang dipilih oleh secara langsung. Dipilih, di vote. Wakilnya siapa? Pak Ria Sapta. Nah, Pak Ria Saptarika tinggal di mana? Tiban. Jadi di Tiban itu tempatnya orang-orang hebat. Oke, lanjut. Oh, oke. Setelah Pak Ria Saptarika pasangan dengan Pak Ahmad Dahlan, lalu Pak Ahmad Dahlan berpasangan dengan siapa? Muhammad Rudi. Lalu Pak Muhammad Rudi berpasangan dengan siapa? Pak Amsakar. Jadilah wali kota dan wakil wali kota Batam yang 1 tahun kemudian siapa yang jadi wali kota? Ini. Oke, ini ada kuis nih. Dari Bang Ujang, ada kuis. Gak usah maju dulu ya, gak usah maju dulu. Ini hadiahnya banyak. Siapa yang mau ini nih? Keren nggak? Keren nggak? Oke, tolong abang-abang bantu siapa yang tunjuk tangan. Pertama dialah yang kemudian berdiri, langsung menjawab, langsung dikasih abang Mbak Irza. Oke, 1.
Siapa nama wali kota Madya yang pertama? Siapa namanya? Berdiri Jawa. Siapa namanya? Wali kota Madya yang pertama. Apa namanya abang dah? Ini siapa? Oh, biar keren, biar dapat. Semua yang gitu bisa. Cek. Siapa namanya? Usman Rahman. Bukan, sama kamu dulu. Main snowboard jadi ya. Oke, siapa namanya? Arya. Kelas berapa? 6D. Dari Tiban, dari mana? Oke, jawabannya apa? Usman Rahman. Tepuk tangan. Maju depan. Ya, maju depan. Foto dulu. Ya, makasih ya. Oke, dua. Ingat, saya juga bawa buku yang saya tulis. Nanti siapa yang bisa jawab, saya kasih buku saya plus tanda tangan tulis. Itu yang mau kartu satwa aja. Yang mau. Oke, kedua. Ya, siapa nama wali kota Madya yang kedua? Bata. Berdiri. Kan nama Ya. Nama saya Muhammad Hasan Al-Fakri dari kelas 6D. Jawabannya DRS Raja Abdul Aziz. depan Bang Bata. Ayo awak dan kalah. Kita semangat lagi ya. Oke. Nama wali kota Batam. Sebentar. Yang dipilih secara langsung. Pertama sekali. Yang mana? Sejak kali. Siapa? Mau enggak? Siapa nama wali kota Batam Yang dipilih. yang dipilih langsung? Secara langsung. Secara langsung. Oke. Bisa. Coba kita ulang lagi. Oke, 1, 3 ya, sampai 3 ya. 1, tangan di bawah dulu nah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siapa? Namanya Nama. nama saya Dea. Kelas 6A. Oke, jawabannya. Usman Rahman. Salah. Ya ini. Berdiri. Nama saya Alzena dari kelas 6A. Jawabannya? Ahmad Dahlan. Pintar. Ya, kasih. Keren. Masih ada ya. Oke. Jangan asal keras saja tapi nggak bisa jawab. Oke. Siapa nama? Semuanya. Siapa nama wakil wali kota Batam? Oh, Iwan dulu. Yang belum. Siapa nama wakil wali kota Batam yang kemudian jadi menteri? Yes. Oke, sekali lagi. Apa tadi? Berdiri. Coba aja masih tahu benar. Berdiri kak. Berdiri. Nama kelas. Nama saya Naila, kelas 6B. Oh iya. Ayo, siapa? Nama? Ismet Abdullah. Pak Ismet nggak pernah jadi menteri, jadi gubernur ya. Siapa? Yes.
Iya, Si Bangda. Kasih anak. Nama saya Ara dari kelas 6B. Lia Sartarika. Mana? Oke. Nama. Kenalkan. Nama saya Asma Gitari dari kelas 6D. Siapa jawabannya? Asma Abnur. Pinter. Riau. Saya traveling, saya jelajahi tempat-tempat yang amazing di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna. Siapa yang tahu berapa kota dan kabupaten di Kepulauan Riau? Tuh. Saya datengin satu-satu. Ke Anambas, ke Natuna, ke Lingga. Ada yang pernah lihat air terjun di Kepulauan Riau? Di Bangkampok itu air ngalir. Air terjun itu ada di Natuna, ada di Anambas, ada di Lingga. Nanti buka YouTube Om Edi. Itu bagaimana saya mengeksplori Kepulauan Riau. Oke? Ya. Nanti dapat itu ya. Oke. Pertanyaannya. Pertama kali. Ya. Dapat dua. Pertama kali Pak Wali Kota Batam, Pak Ahmad Dahlan berpasangan dengan Ria Sartarika. Belum. Oke. Di 5 tahun yang kedua, Pak Ahmad Dahlan berpasangan dengan Pak Muhammad Rudi. Yes! Keren. Museum Batam. Oke, pertanyaannya gampang. Ini semua Ria Sartarika. Nah, pertanyaannya bukan itu. Dulu Batam itu adalah kecamatan. Lalu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administrasi. Pertanyaannya, tahun berapa? Oh sudah, dia. Nama saya Muhammad Jumat Syarif, kelas 6D. Pada tahun 1893. 1893 belum lahir. Oke. Itu. Abang dah. Itu. Mana? Tahun berapa Batam yang semula kecamatan ditingkatkan statusnya menjadi kota madya? 1829. Ya Allah, itu kami belum lahir, belum ada yang lahir. Lahirnya tahun berapa? Belum lahir dong. Ya, berdiri. Nama saya jawabannya 1929. Belum lahir. Siapa? Oh, tahu. Oke. Nah, pertanyaannya yang lain. Itu yang betul 1983. Oke. Apa? Oke. Pada eranya siapa? Kantor Wali Kota Madya Batam dari Sekupang dipindahkan ke Tengku Putri. Eranya siapa? Wali kotanya siapa? Ya. Nama saya
saya kelas 6. Ini sebentar, ini sudah ke Belanda, nah, sudah ke Belanda ya. Keren, tepuk tangan. Jawabannya Raja Abdul Aziz. Pintar. Siapa namanya ini? Biar saya ketularan ke Belanda ya. Apa usah? Jangan. Tepuk tangan. Oke, adik-adik semua, happy nggak? Oke, kita coba berdiri dulu sekali lagi. Kita ice breaking sebelum selesai. Oke? Berdiri semuanya, berdiri. Saya. Oke, masing-masing hadap kawannya, pasangan. Mana pasangan? Mana? Sudah dapat pasangan? Kan berarti sudah dapat pasangan? Pasangan mana? Ke depan. Ayo. Udah? Yang belum ada pasangan siapa? Yang belum dapat pasangan siapa? Ini udah 1, 2, 3, 4 sudah. Nih, pilih yang lain pilih. Oke. Nih. Ayo. Yang sudah apa? Oke. Nih pilih sini pilih. Nah, Oke, berhadapan kawannya. Berhadapan dengan kawannya. Ini, udah dulu biar enak. Berhadapan dengan kawannya. Nah, udah. 1, 2. Oke. Jangan dipegang kawannya. Ada kawannya. Hello. Hai. Sudah. Udah. Oke. Kalau dornya satu, dor A. Dengar. Hello. Kalau saya bilang dor, kawannya bilang ah. Oke? Kalau dia. Mau bubar nggak? Kalau yang ketiga kali, dor, kawannya bilang nggak kena. Udah ya? Dor. Kalau saya bilang dor, dibilang dor, kawannya ah. Oke? 1, 2, 3, dor. Oke, duduk semua. Luar biasa. Ini sekolah yang paling ramai yang saya datangi bersama. Luar biasa. Untuk SD Ulil Albab, luar biasa. Ulil Albab? Jadi sekali lagi terima kasih waktunya adik-adik. Kalau ada kata-kata yang salah dari Obedi dari yang paling dalam. Kapan-kapan umur panjang kita ketemu lah. Nanti kalau ketemu ceritanya yang lain. Mungkin nanti ibu guru bisa jadwalkan namanya. Dengar dulu. Ada sesi mungkin toponimi kota. Toponimi kota itu kenapa sih disebut tadi Batu Haji, kenapa disebut Bengkong, kenapa disebut Timbang. Nanti boleh diatur jadwal kapan-kapan. Anak-anaknya bisa dikumpulin, bisa dapat cerita tentang ya. Saya rasa demikian. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa, mudah-mudahan dia jadi gubernur. Amin. Oke.
terima kasih banyak Guru Irian Cendrawati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Adik. Baik, terima kasih Guru, Bapak, adik-adik semuanya sudah mengikuti sesi ini dengan baik dan mudah-mudahan hadiah yang diberikan bisa bermanfaat. Baik, mohon mendengar sebentar. Mohon mendengar sebentar saja. Oke. Mohon mendengar sebentar saja adik-adik semuanya. Saya akan beritahu satu informasi penting bahwa Museum Batam Raja Ali Haji buka setiap hari kecuali hari Senin. Ya, jadi dari Selasa sampai Minggu Museum Batam Raja Ali Haji buka dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Dan biayanya gratis. Oke? Tidak dipungut biaya. Baik, sekian, terima kasih kepada sekolah Uli Albab semua. Oh ya, lupa, sorry. Terima kasih kepada adik-adik semua dan juga sekolah di Uli Albab dapat menerima kami. Kami mohon izin untuk perwakilan satu orang untuk menerima cenderamata. Ya, Bapak Bandar. Pak Eko, sini maju ke depan Pak Eko. Mendampingi sini, biar difoto. Baik, kami ada sedikit cenderamata dari Museum Batam Raja Ali Haji untuk sekolah. Baik, terima kasih beri tepukan yang mulia. Ayo. Oke guys, ini sekolah dasar kedua yang kita datengin untuk hari ini. Tadi kita sudah di SDIT Ulil Albab. Nah, ini tuh yang kedua, sesi yang kedua hari ini. Kita ke SDN 008 Kupang. Materinya tetap sama. Kita akan menyesapkan apa-apa yang ada di museum pada anak-anak sekolah dasar yang ada di SDN 008. Yuk, kita ikuti saja. Dan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa disimpan. Kalau ada yang punya buku bisa dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini anak baik-baik semua, yang luar biasa. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini sudah makan belum? Sudah. Pagi tadi kan? Oke, kita punya waktu 1 jam aja ya. Tapi jangan tidur. Ya? Oke, jangan tidur. Berapa orang ini coba? Berhitung. 1, 2. Ayo ke sana. Tangannya gini, ayo ke sana. SDN 008. Maju. Museum Batam. Museum Batam. Iya, pintar. Ini kelas berapa aja? Oh, gitu ya. Iya. Saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu. Lagi, salam pramuka. Apa? Tepuk pramuka. Oke, luar biasa. Oke, gitu ya. Hari ini kita berbicara tentang museum. Sudah ada yang pernah ke museum? Siapa yang sudah? Mulai dari kerajaan ini mulai dari Ketemunggungan. Nah, dulu ceritanya kita langsung saja ya. Nah, nanti supaya nggak bosan, saya kasih ice breaking ya. Ice breaking itu permainan. Seru nggak? Nah, ini beliau juga udah siapin buku-buku hadiah Abu Jamal. Gelanggang olahraga kita apa yang besar namanya? Di dekat Panbil. GOR, gelanggang olahraga. Tahu nggak?
Coba ibu guru, tanya ibu guru. Ada gelanggang olahraga, namanya Temenggung Abdul Jamal. Nah itu diambil dari nama Temenggung Abdul Jamal. Jadi dulu ibu kotanya, dulu kita di zaman masa lampau itu ada di Bulang Lintang. Gitu. Ya ibu kotanya kita di sana, bukan di Nagoya, bukan di Jodo, bukan di Batam Center. Nah kita bagian dari pusat pertanggungan di Bulang Lintang, namanya Temenggung Abdul Jamal. Kalau saya sebut makan laut, suka nggak? Oh suka banget, suka aja apa suka banget? Oke, kok sama sih? Suka udang nggak? Ayo gonggong, gonggong suka? Gonggong? Nggak suka? Oh berarti aku kalau ajak kamu ke seafood, beli gonggongnya aku aja yang makan. Berarti aku ngajak yang depan ini, yang ini suka gonggong? Loh, kok nggak suka seafood? Kamu suka apa seafoodnya? Udah? Kepiting? Oh gitu ya. Harusnya suka. Gonggong itu sesuatu endemik. Dia adanya cuma di Kepulauan Riau. Adalah gonggong, Batam atau Tanjung Pinang atau beberapa daerah. Tapi habis makan jangan gonggong. Oke, baik lanjut. Itu langsung 9. Berarti sekarang umur kita berapa? Ini sudah 2024. 2024 dikurangi 1829. Matematikanya mana? Berarti umur kita berapa nih, Kota Batam? 2024 dikurangi 1829. Hitung, jangan liatin saya. Aduh, udah lama nih, pinter lagi ya Allah. Kasih, abangnya, kasih, ya. Berdiri. Kita kasih tepuk tangan. Siapa namanya dia? PPI. Febi. Ya, tuh. Ya, luar biasa. Itu adalah nama timbang-timbang Raja Isa. Oke, lanjut. Nah, Batam ini sekarang besar nggak dibangun? Maju nggak? Jalan-jalan lebar-lebar. Siapa yang bangun sekarang? Yang nerusin bangun? Siapa wali kotanya? Bukan, wali kota sekarang siapa? Pak Muhammad Nurdi. Pembangunan yang masif dibangun di mana-mana. Nah, sebelum dibangun menjadi seperti sekarang ini, dulu Batam itu sampai Brus. Betul nggak? Brus itu maksudnya sikat. Misalkan cobalah ke sana, coba mesinnya. Kan selalu bilang try lah. Betul tak? Try itu berasal dari bahasa Inggris, berarti coba. Nah sama, masih keren. Namanya Nagoya. Keren nggak nama Nagoya? Itu ada sekali waktu nanti kalau kalian ada uang, punya rezeki, pergi ke Nagoya yang asli, ke Jepang. Punya cita-cita. Pertama datang dulu ke Nagoya, di tengah-tengah itu bikin konten. Saya tengah di Nagoya, tapi Nagoya versi Batam. Begitu besar nanti kalian punya duit, pergi ke Nagoya yang asli. Hey brother sister, hey guys, aku sudah menjejak Nagoya yang asli. Keren nggak? Keren. Punya cita-cita. Kamu cita-cita mau jadi apa? Jadi apoteker. Kenapa? Oh gitu. Kamu cita-cita mau jadi apa? Oh jadi guru. Ya Allah, luar biasa. Jadi nanti bisa di depan gini ya, cerita kayak komedi gitu. Ya, harus bisa. Ada yang pintar bahasa Inggris? Can you speak English? Bisa. Harus belajar. Ibu, bahasa Inggris berapa jam? 1 jam saja? 1 minggu? Oh my god, nggak boleh ditambah ibu. Kan merdeka kan? Kurikulum merdeka kan? Tambah, nggak cukup. Satu jam gimana? Oh, nggak boleh, harus. Bahasa itu penting banget. Inggris, karena lemah kita Inggris banyak. Banyak orang-orang hebat di Batam dan Kepulauan Riau itu juga yang penguasaan bahasa Inggrisnya juga lemah.
Nggak boleh. Bahasa Inggris tuh udah umum gitu. Di mana-mana orang menggunakan bahasa Inggris. Oke ya, ingat ya. Jadi bahasa Inggris kalau cuma 1 jam, minta ke ibunya, bapak ibunya. Untuk apa? Untuk les. Jadi ketika nanti kalian udah masuk ke SMP, udah pinter cacis. Saya dulu kecil dengerin dari radio, dengerin dari rekaman kaset-kaset. Gitu. Jadi SD kelas 6 saya udah bisa bahasa Inggris. Gitu, harus bisa. Makanya ketika kuliah, saya nggak lagi belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Jepang. Jadi saya kuliahnya di sastra Jepang. Gitu, ya. Inggris. Makanya tadi orang Melayu pinter bahasa Inggris. Bruce. Padahal itu brush, ya kan? Engine, mesin manggilnya engine. Benar kan? Benar nggak? Iya. Coba. Nggak ada orang Melayu bilang coba. Coba. Nah, mereka bilang try. Try itu dicoba. Ya? Harus 1 jam kurang. Kalian harus les supaya pintar bahasa Inggris. Oke? Oke, lanjut. Itu Jepang. Nah, ini di awal kemerdekaan. Kita seperti apa Batam itu dulu. Nah, ini semua ada di museum. Kalau ke museum nanti Anda menemukan riwayat Batam itu tadi Temenggung, Nong Isa, Raja Ali Kelana, kemudian Jepang, pendudukan Jepang, terus sekarang di era kemerdekaan. Ini, oke lanjut. Nah, itu pada tahun 1971, oke, Pak Harto, presiden kita yang keberapa Soeharto? Yang kedua, yang pertama siapa namanya? Soekarno, Bung Karno. Soekarno kan? Bukan Sutrisno. No-nya sama ya, sama Om Edi ya. Itu Soekarno, itu pejuang kita bersama. Wakilnya siapa? Soekarno, Hatta. Itulah yang memformulasikan. Nah, setelah itu ada namanya Presiden Republik Indonesia, namanya Soeharto. Nah, Pak Harto inilah otak yang membangun Batam di era modern setelah kita merdeka. Oh, tadi di masa lalu ada pahlawan-pahlawan Melayu, Raja Ali Kelana sama Nong Isa. Kemudian ketika sudah kita merdeka, ada orang hebat yang bangun Batam. Namanya? Enggak ya? B.J. Habibie, Ainun Habibie. Kan ada filmnya. Ya, Ibu Guru ya? Ada filmnya ya. Itu karena hebat. Ini orang pintar, salah satu orang pintar, orang cerdas di Republik Indonesia. Itu Habibie. Dan bangganya Habibie pernah membangun Batam. Mulai tahun berapa? 1978. Habibie bangun Batam tahun berapa? 1978 sampai dengan 1998. Tapi beliau berhenti, tak lagi ngurusi Batam karena jadi wakil presiden. Lalu kemudian ketika reformasi beliau jadi Presiden Republik Indonesia. Meneruskan siapa? Setelah Soeharto siapa? B.J. Habibie. Jadi Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, baru siapa? Apa? Gus Dur. Ya, Gus Dur kan? Betul nggak? Setelah Habibie, Gus Dur. Baru kemudian ada Jokowi. Sekarang siapa yang jadi presiden? Belum, baru Oktober nanti presiden. Nah, ke depan lagi siapa? Sutris? No. Canda ya. Sutrisno nggak usah jadi presiden, jadi menteri aja lah ya. Kalau Om Edi jadi menteri mau nggak? Menteri pariwisata. Iya kan? Ya, tapi kalian luar biasa. Siapa yang mau jadi ibu wali kota? Mau nggak? Mau? Nggak mau? Kamu mau jadi istrinya gubernur nggak? Nggak mau? Istrinya wali kota nggak mau? Nah, jadi istrinya siapa dong? Hah? Oke lah. Oke, jadi itu ya. Oke. Belum.
Tepuk pagi. Konsentrasi ya, konsentrasi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Dia sudah gini. Oke, siapa yang salah? Maju ke depan. Jawab. Oke, konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Itu maju ke depan. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Gimana konsentrasinya? Tepuk pagi, tepuk malam. Nah, maju. Dapat 3 ya. Oke. Nanti kalau bisa jawab langsung dapat buku. Oke? Pertanyaannya gampang. Angkat tangan ya. Mana tadi? Oh, banyak juga ternyata. Wah, 3-3. Oke. Yang bisa acung tangan. Acungkan tangan kalau mau jawab. Oke. Siapa nama penguasa Batam yang pertama? Tadi siapa? Yes. Mau duduk nggak? Oke, Pak Eja, kasih bukunya Pak Eja. Oh, luar biasa. Fotonya mana ini tukang fotonya? Oh, Ibu Guru di foto dong. Kebanggaan. Jarang-jarang itu. Ya. Nah. Oke, namanya siapa tadi itu? Oke, dah duduk. Yang lain duduk. Yang lain duduk. Yang lain duduk. Nah, duduk. Oke, tinggal berapa orang nih? 5. Oke. Kenapa disebut Nong Isa? Nong Isa itu nama apa? Titik-titik dari Raja Isa. Nama apa? Bisa? Tidur kan? Nah, oke. Kalau kayak gitu gampang. Kapan hari jadinya Batam, kota Batam? Yes, pintar. Kasih buku ini. Wah, keren. Iya, buku ini. Siapa namanya enggak? Keren kan, dapat buku. Oke, lanjut. Yang 2, yang 4 ini suruh berdiri aja ya. Oke, berdiri. Yang benar, ayo dengerin. Oke, tadi kan ada ketua otorita kan, sudah disebutin. Oke. Pinter lagi. Siapa tadi? Mana? Ayo, siapa namanya? Ibnu Sutowo. Oke, setelah Ibnu Sutowo ada namanya JB Sumarlin. Nah, ada ketua otorita Batam yang jadi presiden. Siapa namanya? Tuh, orang hebat yang pintar, otaknya cerdas. Siapa? Iya. Kasih buku dulu. Oh, kasih makan. Tahu nggak? Berapa? Mana pena? Ada yang bawa pena nggak? Nggak ada. Nggak bisa juga. Kan bisa itu kurang-kurangan tambah-tambahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2024 dikurangi 8 negara. Mereka bikin camp di mana? Tinggal di mana? Ada di Batam tinggalnya, tapi di pulau apa? Tadi. Ada yang tahu? Apa? Pulau apa? Alio. Pulau Rempang. Tadi kan udah diceritain Pulau Rempang. Pulau Alio itu pulau apa? Kasih tahu saya. Apa itu? Pulau di mana, Dek? Hah? Oke, nggak apa-apa. Oke, udah tahu?
Bisa? Bisa nggak? Di Pulau Di Pulau Rempang. Itu. Tadi ketua otorita kan sudah tahu siapa. Oke. Gini gampang. Presiden kita yang menyuruh Bapak Ibnu Sutowo membangun Batam siapa namanya? Presiden Republik Indonesia yang meminta kepada Pak Ibnu Sutowo untuk bangun Batam siapa? Presiden kita yang pertama siapa? Presiden kedua? Siapa? Soeharto. Ya, oke, tepuk tangan lah untuk gue. Perhatiin ya, nanti. Oke, lanjut. Kalau di sungai ada jembatannya sering kita lihat di mana-mana. Tapi kalau laut dihubungkan dengan pulau sebelahnya baru pertama kali. Hebat nggak? Hebat. Siapa yang bangun? Berapa jembatan? Di sana ada museum juga. Anda bisa menyaksikan museum. Jadi di Galang itu dulu, waktu Vietnam, coba dengerin baik-baik supaya nanti ketika maju bisa jawab. Boleh? Oke. Nah, dulu ada perang Vietnam antara Amerika dengan Vietnam. Nah, karena Vietnam terbesar, itu sebagian besar lah. Ada yang sampai ke Liga. Lalu karena kasihan banyak pengungsi yang naik perahu dari Vietnam, pemerintah kita berbaik hati. Oke lah, kalau gitu mereka ini yang berpencar di pulau-pulau disambungkan saja di Rempang. Dibuatlah camp Vietnam. Kita negara yang baik, tapi kemudian beliau mengundurkan diri, digantikanlah dengan Pak Ismail Abdullah. Nah, ini semua nanti kalau museum masuk ada cerita-cerita ini lebih detail. Jadi saya hanya ingin menggambarkan kalau ke museum nanti ada cerita. Ya, lanjut. Baru kemudian Pak Mustafa Wijaya. Lanjut. Hartanto Reksodi Putro. Lanjut. Nah, ini mau saya terusin. I live in kawasan. Oke. Tepuk tangan. Kawasan apa ini? Kawasan industri. Oke, jadi bilang sekali lagi. Coba 1, 2, 3. My name is Anissa. I live in kawasan industri. Oke, kasih tepuk tangan. Nanti Inggrisnya ditambah lagi, minta mama sama papanya untuk kursus lagi. Bahasa Inggris harus pintar, nggak bisa enggak. Kalau di sekolah cuma 1 jam 1 minggu nggak boleh, harus ditambah, ya. Nanti biar pintar. Sebelahnya. Oke, coba siapa namanya? Oke, introduce yourself in English. Coba. My name is Gadis. I live in Ibadah. Oke. Tepuk tangan. My name is, nama saya Aziza. My name is Aziza. I live in Madinah Jambi. Oh, benar. Oke, kasih tepuk tangan. Om Edi belajar kuliahnya bukan bahasa Inggris. Om Edi ini kuliahnya sastra Jepang. Mau belajar Jepang? Satu kata saja. Oke. Semua bilang watashi wa. Anata ni aishite imasu. Artinya tahu nggak? Aku cinta padamu. Oke, gitu ya. Kalau perkenalan coba ikut saya kamu. Watashi no namae wa. Siapa namamu? Gadis. Apa? Gadis. Yadis. Gadis.
Gadis. Oke. Watashi wa, watashi no Watashi no namae wa namae wa gadis. gadis. Des. 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 Oh, oke, kasih tepuk tangan. Hari ini Oke, pertanyaannya harus dijawab. Gini. Gampang tadi kan? Siapa? Oke. Adiknya Pak Habibie yang jadi ketua otorita cuma 6 bulan, siapa namanya? Siapa? Loh, ini bukan jatahmu. Tadi maju nggak mau, sekarang siapa? Ini Habibie. Yeah, pintar. Terus mana? Abang dah kasih. Mantap. Foto. Tuh. Nah, ini disuruh berdiri atau duduk? Berdiri. Jangan, kasihan. Oke. Perhatikan ya, gampang sekali pertanyaannya. Oke. Jembatan kan ada 6. Yang paling ujung tadi pulaunya apa? Pulau apa? Di jembatan 6 itu paling ujung namanya pulau apa? Bisa? Oke. Kalau nggak bisa, tahun saja. Masih ingat nggak Pak Habibie itu dikasih surat lagi oleh Pak Soeharto untuk bangun Batam. Tapi wilayah kerjanya nggak hanya Batam saja, tapi sampai ke di tahun berapa itu? Masih ingat nggak? Tahun berapa tadi? Masih ingat nggak? Tahun berapa? 1918, ya ampun jauhnya, Pak Habibie belum lahir. Bisa? Ya, langsung foto. Lanjut, terakhir. Sebelum Pak Habibie itu ada namanya ketua otorita. Siapa namanya? Ada 2 sebelum Pak Habibie. Namanya wa. Siapa namanya? Aziza. Oke, watashi no namae wa Aziza. Aziza. Oke, watashi wa Watashi wa tinggalnya di mana? di Marina Jambu. Oke, watashi wa Watashi wa Marina Jambu Marina Jambu. de Sunde Imas. Dek Sunde Mas. Oke, jadi saya tinggal di Marina Jambu. Besok bilang sama Bapak Ibu kalau Om Edi ke sana sediakan jus jambu. Oke? Nah, jangan lupa. Nah, diingat ya. Diingat siapa yang mau dapat buku, ingatannya harus tajam. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi dulu Batam itu masih kecamatan, masih bagian dari Kabupaten Bintang. Oke, dulu kita kecamatan bagi 2, kecamatan Belakang Padang sama kecamatan Batam. Lalu kemudian meningkat jadi Batam, status kita dinaikkan menjadi kota. Jadi kota Batam. Tadi kecamatan naik jadi kota administratif atau kota madya, lalu naik menjadi kota Batam. Oke. Nah, ini Pak Najib disuruh siapa? Nah, begitu Pak Najib dijadikan PLT, kemudian Pak Najib punya tugas besar membentuk DPRD. Dulu kita nggak pernah punya DPRD. Lalu Pak Najib menyiapkan perangkatnya, membuatlah DPRD. DPRD itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi kita punya anggaran. Kalau punya DPRD, kita bisa punya anggaran untuk bangun Batam. Kalau dulu kita bangun Batam, duitnya dari pemerintah Riau. Dari sana duitnya nggak ada, kecil. Begitu sudah ada DPRD, kemudian membuatlah DPRD, membuat anggaran pendapatan belanja daerah. Tolong perhatiin, nanti kalau ditanya nggak bisa. Ya, perhatiin ya.
nanti nggak bisa kalau ditanya. Oke, DPRD ini, oke, ini udah apa? Itu hadiahnya masih. Oke, lanjut. Nah, kemudian terpilihlah Pak Nyat Kadir jadi wali kota Batam. Wakilnya siapa itu wakilnya? Asman Jadi wali kota Batam dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau milih wali kota langsung nggak? Pakai pemilu kan? Langsung. Ya sama seperti ini. Jadi terpilihlah Ahmad Dahlan bersama dengan Ria Saptarika menjadi wali kota dan wakil wali kota. Nah, setelah itu lanjut berpasanganlah Pak Ahmad Dahlan bersama dengan Pak Muhammad Rudi. Gitu. Nah, setelah Pak Ahmad Dahlan, wali kota Madia yang pertama. Wali kota Madia yang pertama. Namanya siapa? Ke sana. Oke. Pak Ahmad Dahlan itu dulu pertama kali jadi wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat. Itu pasangannya siapa? Memilih wakil wali kotanya Pak Ria Saptarika. Yang kedua siapa? Oke, kasihlah bukunya saja. Oke. Lah, sudah dapat 2. Wah, tepuk tangan lah. Oke, lanjut. Masih ada berapa? Oke, 1 lagi. Siapa yang mau? Siapa? Oke. Sekarang oke. Coba berdiri dulu biar adil nanti. Om, lempar ini ya. Nanti tepuk tangan ya. Siapa yang tepuk tangannya ketinggalan nanti maju terus dapat buku. Oke ya. Tepuk tangan ya. Nanti begitu saya tangkap berhenti, jangan tepuk tangan lagi. Oke ya. Banyak itu. Tadi kan belum diginiin sudah. Oke lah. Kamu yang tadi salah ya. Oke, mau buku? Mau buku. Oke, pertanyaannya. Siapa nama wakil wali kota Batam yang sekarang? Amsakar Ahmad, luar biasa. Nah, maju Pak. Yo, siapa itu? Ya, ini. Oh, Om Edi. Nanti dapat tanda tangannya Om Edi, karena ini buku ditulis Om Edi. Siapa namanya? Abizar. Oh, luar biasa. Abizar bukan dengan nasi padang itu, bukan ya? Abizar itu ya, Abizar. Bung Karno selalu bercerita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau mau tahu sejarah Batam, sejarah kotamu, Anda harus pergi ke Museum Batam. Apa nama museum kita? Raja Ali Haji. Apa nama museum kita? Ya, ini tadi museumnya. Dan ini beliau-beliau inilah nanti kalau ke museum harus ke beliau. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ada banyak selain sejarah, dia juga ada peninggalan masa lalu yang dimiliki oleh Batam. Itu ada itu. Tahu Canon? Canon tahu nggak? Zaman Belanda dulu kalau mau bedil yang besar apa namanya? Meriam. Ada meriam di sana. Itu. Ada juga alat-alat musik Melayu. Ada juga di dalamnya apa? Itu kayak jong. Ada Pak Habibie, ada bajunya Pak itu Pak Kasatlak Supandi, hadiah yang kedua Pak R.A. Aziz. Ada juga di situ. Jadi bisa lihat. Ada Pak Sudarsono, ada baju kebesarannya juga ada di sana, bisa dilihat. Ada juga permainan orang-orang Melayu di masa lalu, itu ada. Ada juga
topeng Mayong ada di sana juga. Jadi bisa dilihat, selain lihat sejarah, ada benda-benda bersejarah juga yang bisa adik-adik lihat. Dan itu gratis. Nanti minta ibu gurunya untuk buat kunjungan ke sana. Tapi kunjungan tidak hanya sekedar melihat, suruh catat. Tahun sekian-sekian ada apa, tahun sekian-sekian ada apa. Jadi kalian nanti cari, oh di mana ya, di mana ya. Paham ya? Sudah? Saya pikir saya sampai di sini saja. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, yang melukai hatimu, ya, Om Egi minta maaf. Wah, buku kamu 2 ya? Oh, luar biasa. Nanti yang itu saya kasih tanda tangan ya. Luar biasa hari ini. Yang mimpi apa tadi malam? Gak mimpi ya? Oke. Ini luar biasa. SDN 008. SDN 008. Museum Batam. Museum Batam. Ayo ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepuk tangan yang meriah, terima kasih kepada Om Edi, luar biasa, dan adik-adik juga luar biasa. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bu Guru Dik. Ada acara sedikit, silakan. Baik Ibu, mungkin sebelum ini saya membazir tinggal satu. Siapa yang mau maju ke depan, bacain doa untuk kedua orang tua. Ayo. Siapa? Ya. Atau dari ibu gurunya yang tunjuk, yang mana Bu? Ayo. Ya. Doa untuk kedua orang tua ya. Semuanya? Mana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke Bu. Ini dia. Baik, kami mohon Ibu perwakilan Bu maju ke depan Bu, kita ada cenderamata sedikit. Nanti silakan Bu. Baik, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.